Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari matematika lagi bab 2, yaitu himpunan. Himpunan subbabnya apa saja? Yang pertama adalah definisi himpunan, kemudian yang kedua penulisan himpunan, dan yang terakhir anggota himpunan. Tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian adik-adik mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat memahami konsep himpunan dan cara penyajian himpunan. Definisi himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Yang jelas berarti yang tidak jelas itu seperti apa? Contoh, yang definisi yang tidak jelas itu cantik. Kenapa kok cantik tidak jelas? Karena cantik itu relatif. Bagi kalian wanita itu cantik, tapi belum tentu bagi saya. Bisa saja saya bilang wanita itu jelek. Begitu juga ganteng. Ganteng itu relatif. Kemudian buas. Bagi saya kucing itu buas. Kucing adalah hewan buas. Tapi bagi kalian kucing itu tidak buas, malah lucu, ya kan? Persepsinya kan beda. Jadi definisi tidak jelas. Tingginya itu harus di sini harus jelas berapa sentimeter tingginya. Kalau tinggi saja ini kan tidak jelas. Jadi kesimpulan, definisi yang tidak jelas itu merupakan kata sifat. Kata sifat itu seperti cantik, ganteng, buas, dan tinggi. Contoh, dari sekumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan, manakah yang bukan? Yang A, kumpulan guru yang tinggi. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Tingginya itu berapa sentimeter, jadi harus jelas. Karena ini tidak diketahui berapa sentimeter, berarti ini bukan himpunan karena tidak jelas kata-katanya tingginya berapa. Kemudian yang B, kumpulan aktor ganteng. Nah, ini ganteng seperti apa? Ganteng kan kata sifat ya, berarti bukan himpunan. Kemudian kumpulan murid SMP N2 yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Nah, ini beda dengan yang A. Yang A tadi kan tinggi saja. Kalau ini ada tingginya berapa, yaitu 160 cm. Jadi jelas ada angkanya. Ada berapa tingginya itu sangat jelas. Jadi yang C ini merupakan himpunan. Kemudian yang D, kumpulan warna lampu lalu lintas. Ini juga jelas karena lampu lalu lintas kan cuma ada 3 ya, merah, kuning, sama hijau. Jadi yang D ini merupakan himpunan. Kemudian yang E, hewan berbulu halus. Nah, halus ini merupakan kata sifat. Kata sifat itu bukan himpunan. Kemudian yang F, kumpulan hewan yang lucu. Nah, lucu ini relatif ya, karena ini kata sifat. Bagi saya kecoa itu lucu, tapi mungkin bagi kalian kecoa itu menjijikkan. Jadi F ini bukan himpunan. Jadi dari A sampai F yang himpunan itu adalah C sama D saja. Penulisan himpunan. Nah, ada 3 cara nih penulisan suatu himpunan. Cara yang pertama itu gimana sih? Jadi yang cara yang pertama adalah mendaftarkan. Contoh, ini ada A. Contoh A adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan jangan lupa ini dikasih kurung kurawal di awal dan ditutup dengan kurung kurawal juga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah himpunan dari A itu. Kemudian cara yang kedua adalah dengan kata atau kalimat. Nah, A ini
A ini 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan apa sih? Bilangan asli kan? Ya, kalau bilangan caca itu dimulai dari 0. Karena ini dimulai dari 1, berarti ini adalah bilangan asli. Kemudian itu adalah ungkapkan dengan kata-kata. Contoh yang pertama, A sama dengan, jangan lupa dikasih kurung kurawal. Karena ini sampai 5, berarti ditulis 5 bilangan asli pertama. Ditutup dengan kurung kurawal. Apakah bisa gini aja? Belum tentu. Kalian bisa menggunakan cara yang kedua ini. Ini contoh yang kedua, A sama dengan, karena ini enggak dikasih kurung kurawal, berarti harus dikasih kata-kata himpunan. Himpunan 5 bilangan asli pertama. Nah gitu. Jadi kalau dengan kata-kata atau kalimat ada 2 cara ya, bisa dipilih salah satu, yang ini atau yang itu. Kemudian yang ketiga, notasi pembentukan himpunan. Contoh penulisan notasi himpunan. Ini A tadi kan anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu kemudian tuangkan dengan notasi. Gimana caranya? Ditulis dulu A sama dengan kurung kurawal A, ditulis lagi ya hurufnya ini, ditulis lagi karena ini A, berarti di sini ditulis A. Kemudian A sedemikian hingga, ini bacanya sedemikian hingga ya. Kemudian ditulis apa yang diminta. Yang diminta tadi bilangan asli kurang dari 6, maka saya tulis A kurang dari 6. Kemudian yang titik. Kemudian selanjutnya ditulis keterangan. A itu bilangan apa sih? A itu adalah E. Nah, ini adalah elemen atau bisa disebut dengan anggota. A itu anggota bilangan asli karena yang dimintakan bilangan anggota asli ya. Contoh yang lain bisa juga pakai contoh yang kedua ini. Kalau pembentukan notasi, A sama dengan kurung kurawal, jangan lupa A sedemikian hingga, ini garis ini disebut sedemikian hingga ya. Sedemikian hingga A lebih kecil sama dengan 5. Kemudian dikasih keterangannya. Keterangan A-nya itu apa? Bilangan apa? A itu bilangan asli, berarti A elemen bilangan asli. Cukup paham ya? Untuk lebih paham lagi kita perhatikan soal berikut. Baik adik-adik, ini penulisan himpunan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal pertama, tuliskan dalam bentuk notasi himpunan lainnya. Ini contoh soalnya bentuk notasi. Jadi maksudnya kalian disuruh atau diminta mendaftar atau membuat kata-kata dari notasi ini. Ini notasinya berbilang apa sih? A sedemikian rupa, A itu lebih kecil sama dengan 10, dan A anggota dari faktor 12. Nah ini kan faktor 12, berarti kalian harus mencari faktor 12 nya dulu. Faktor 12 itu berapa saja? Inilah faktor 12. Ini tabel faktor ya, kalian pasti sudah mempelajari di SD. Kita mengingat lagi 12, kita cari perkalian berapa saja yang hasilnya 12. Contoh 1 kali 12 kan hasilnya 12. Kemudian 2 kali 6 hasilnya 12. 3 kali 4 hasilnya 12. Berarti faktor 12 itu berapa saja? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian yang pertama kita membuat dalam bentuk kata-kata dulu. Contoh kata-katanya seperti ini. Dengan kalimat atau kata-kata A adalah, nah ini A itu apa sih? A itu faktor dari 12. Ditulis di sini A faktor dari 12.
Kemudian ini ditulis faktor 12 mulai dari berapa? Yang kurang dari sama dengan 10. Berarti nggak boleh lebih dari 10, maksudnya gitu. Jika dengan ada bentuk lain dari kata-kata, ini A sama dengan, jika kalian nggak mau menuliskan kurung kurawal berarti harus ditulis himpunan. Di awal-awal ini tulis himpunan. Himpunan faktor dari 12 yang kurang dari sama dengan 10. Jadi ditulis himpunan, tinggal tulis himpunan saja. Contoh lain, jika mendaftar seperti ini. Nah ini kan yang diminta kan kurang dari 10. Sedangkan faktor 12 itu 1, 2, 3, 4, 6 sama 12. Karena yang diminta ini adalah kurang dari sama dengan 10, berarti 12 nggak ikut. Nah, paham ya sampai sini? Berarti menulisnya A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4 sampai 6 saja. 12 nggak ikut karena yang diminta adalah kurang dari 10. Anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E. Nah, ketemu E ini lagi. E itu apa sih? Elemen. Berarti jika anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E, sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E, dicoret gini. Ya. Berarti E ini adalah lambang suatu himpunan. Kalau E dicoret ini berarti bukan anggota himpunan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Ayam. Ayam titik-titik binatang mamalia. Ayam itu binatang unggas ya, bukan binatang mamalia. Berarti ayam itu bukan anggota binatang mamalia. Kalau bukan anggota dilambangkan dengan apa tadi? E dicoret. Nah, E dicoret. Contoh lagi. 1990 titik-titik tahun kapisan. Tahun kabisat itu adalah tahun yang bisa dibagi 4. Apakah 1990 bisa dibagi 4? Tidak bisa ya. Berarti 1990 bukan anggota tahun kabisat. Dilambangkan dengan E, dicoret. 1992 titik-titik dalam kurung 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ini angka apa sih? Oh, ternyata ini angka kelipatan. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 4 berapa? 8. Kemudian 8 tambah 8 berapa? 16. 16 tambah 16 32. Kemudian dilanjutkan. Apakah ketemu 192? Dilanjutkan ya. 32 tambah 32 64. 64 tambah 64 128. 128 ditambah 128 256. Nah, ini terlewat ya. Jadi tidak ada 192, berarti 192 itu bukan anggota. Itu lain. K titik-titik huruf konsonan dalam abjad. Betul ya? K itu adalah huruf konsonan. Berarti K itu adalah anggota. Dilambangkan dengan E. Contoh lain, 12 bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan selain bilangan prima. Himpunan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nggak ada 12 di sini ya. Berarti 12 merupakan bilangan komposit. Nah, latihan soal. Ini ada latihan soal 1-2, kalian kerjakan. Jika ada yang tidak paham maka bisa japri Bu Winda atau tanyakan di grup WhatsApp ya. Selamat mengerjakan dan jangan lupa dikumpulkan di Elingo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.